Halo rekan mahasiswa, setelah video yang lalu membahas tentang penghalang komunikasi sebagai salah satu penyebab anak tidak ingin melanjutkan pembicaraannya, maka video kali ini akan membahas tentang memahami perasaan anak. Topik ini penting dipahami agar anak merasa nyaman dan komunikasi antara orang tua dan anak dapat berlanjut, karena dalam berkomunikasi orang tua memperhatikan dan memahami bahasa tubuh serta mendengarkan, memperhatikan perasaan anaknya. Apa yang dimaksud bahasa tubuh dan perasaan? Yuk dengarkan penjelasannya berikut ini. Apa yang dimaksud dengan bahasa tubuh? Bahasa tubuh adalah komunikasi nonverbal. Ia menyampaikan apa yang tidak terkatakan, bahkan dikatakan bahwa 90% dari komunikasi langsung ditentukan oleh pesan dari bahasa tubuh. Di antaranya adalah ekspresinya, tinggi rendahnya nada suara, cepat dan lambatnya suara. Misalnya cara anak kita berjalan, cara anak kita bicara, dan cara anak kita berperilaku, kita akan memahami apa yang dirasakan. Bahasa tubuh adalah ekspresi dari perasaan, dan bahasa tubuh ini kita bisa dimanipulasi. Karenanya penting berlatih memahami bahasa tubuh, terutama bahasa tubuh Ananda. Mengapa perasaan penting kita perhatikan? Pertama adalah perasaan memberikan kekuatan atau tenaga. Perasaan positif akan mendorong seseorang atau anak kita untuk berprestasi. Bentuk-bentuk perasaan terdapat dua. Yang pertama adalah perasaan negatif. Di antaranya adalah marah, bingung, takut, kecewa, benci, sedih, merasa diperlakukan tidak adil, dan sebagainya. Perasaan yang kedua adalah perasaan positif. Di antaranya adalah menghargai, baik, menikmati, bergairah, sayang, cinta, bahagia, bangga, merasa nyaman, merasa diterima, dan merasa penting, serta sebagainya. Penting melatih anak supaya bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan, karena perasaan itu seperti air. Jika ia dihambat, ia akan mencari jalannya sendiri. Misalnya ketika orang tua tidak memberikan ruang kepada anak kita untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan, maka anak kita mungkin diam di depan kita. Tapi akan muncul hal-hal tak terduga, seperti misalnya tiba-tiba dia menendang barang yang di depannya, membanting pintu itu, mendorong adiknya, dan hal lainnya. Hal ini adalah ekspresi dari perasaannya yang merasa tidak diterima oleh orang tua. Maka dari itu, penting mengajarkan anak kita untuk bisa memahami dan mendefinisikan perasaannya, sehingga ia bisa mengungkapkan perasaannya dengan cara yang tepat. Siapa bilang anak kita tidak boleh marah, tidak boleh kecewa? Boleh, hanya saja bagaimana anak bisa mengungkapkan perasaan kecewanya, perasaan marahnya tanpa merusak atau menyakiti orang lain. Bagaimana cara mendengarkan atau memahami perasaan anak? Pertama adalah dengar dengan mata dan hati, lalu terima perasaannya. Apapun anak kita katakan, jangan dibantah. Kita terima, kenali, dan namai. Misalnya, oh kamu sedang sedih ya? Kayaknya anak mama lagi kecewa nih. Ini namanya kita melatih anak kita mengenali dan mendefinisikan perasaannya. Lalu kita hargai. Tidak meremehkan dengan mengatakan, ya ampun kamu begitu aja marah kayak anak kecil sih. Lebih baik katakan, kamu sedih ya. Lalu lanjutkan, apa yang kamu ingin mamah lakukan ketika kamu sedang sedih? Atau boleh juga, apa yang bisa mama lakukan untuk membantu kamu menghadapi rasa sedih ini? Sehingga anak akan belajar memahami perasaan dirinya dan memahami pasangan orang lain. Akhirnya pada anak-anak akan belajar kepada orang lain, akan belajar bahwa perasaannya dan perasaan orang lain sama pentingnya. Hal ini juga mengajarkan anak mengekspresikan perasaannya dengan benar, dan hasilnya anak akan menjadi orang yang peduli dan penuh perhatian. Oke, jadi ini kita belajar mengenali perasaan. Oke mahasiswa semua, bagaimana menurut Anda jika orang lain memahami perasaan Anda? Nyaman bukan? Mari sering-seringlah berlatih memahami bahasa tubuh dan perasaan teman bicara kita. Pahami dan berempatilah, maka komunikasi akan memberikan efek yang bermanfaat meskipun memahami bahasa tubuh dalam berkomunikasi sering diabaikan. Namun ini efeknya penting. Oke ya,
Sampai jumpa pada video berikutnya.